Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyoadi. Pagi kali ini, sahabat trader, saya mau melanjutkan sharing pada video sebelumnya tip untuk mencari profit. Nah, pada episode kali ini, saya ingin mengulas tentang berhentilah berburu indikator. Nah, namun sebelum saya ulas, sahabat trader, tentunya selalu izinkan saya untuk memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Semoga pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Bagi sahabat trader yang ingin diskusi secara private, menanyakan grup WA ataupun live chat saya, silahkan add WA saya di description. Baiklah sahabat trader, untuk topik pada kesempatan pagi kali ini adalah berhentilah untuk berburu indikator. Nah, banyak trader pemula, bukan hanya pemula bahkan ada yang sudah melakukan trading bahkan sudah pakai account real yang 2 tahun, 3 tahun, masih suka berburu yang namanya indikator. Nah, mencari indikator saya kok belum cocok ini, itu, dan sebagainya. Sebenarnya itu ada kesalahan, artinya begini, bukan kita tidak boleh belajar, nambah ilmu dari indikator-indikator atau macam-macam indikator, itu boleh. Tetapi saran saya, cepatlah ambil keputusan untuk memilih salah satu indikator yang sekiranya cocok dengan karakter Anda. Nah, inilah yang sebenarnya kuncinya agar Anda bisa lebih fokus memilih salah satu indikator tersebut. Karena begini, pada kenyataannya sahabat trader, itu tidak ada satupun indikator yang memiliki akurasi katakanlah 100% atau mungkin 90-80%, tidak ada seperti itu. Semuanya butuh proses untuk memahami sifat-sifat tentang indikator-indikator tersebut. Bahkan mungkin Anda sekarang masih banyak mencari, contohnya trader A ini kok bisa profit terus indikatornya apa. Nah, kadang begini sahabat trader, misal kalau saya sudah lama memakai moving average 21, katakanlah seperti itu, ini sudah saya coba, artinya itu sesuaikan dengan karakter saya, sudah lama sekali artinya sudah puluhan tahun saya menggunakan moving average 21. Apakah ini bisa cocok dengan Anda? Itu belum tentu juga. Karena pada prosesnya itu tentunya Anda harus mempelajari kekurangannya apa, kelebihannya apa. Nah, dari situlah akhirnya saya ngerasa cocok dengan namanya moving average 21. Nah, seperti kalau saya coba analogikannya begini. Seperti seorang dokter, dokter itu ada yang katakanlah dokter jantung, kemudian dokter penyakit paru, kemudian misalkan kulit. Itu adalah pilihan-pilihan yang harus diputuskan untuk seorang spesialis misalkan. Namun apakah seorang spesialis ini tidak boleh belajar tentang katakanlah hal lain, misalkan dokter jantung. Ini belajar tentang katakanlah penyakit kulit, boleh untuk menambah ilmu, tetapi apa yang difokuskan seorang dokter katakanlah jantung itu pada jantung. Inilah yang sebenarnya membuat katakanlah profesi sebagai ahli jantung misalkan ini akan jadi. Tapi kalau misalkan si ahli jantung ini belajar semua, katakanlah belajar mata atau spesialis mata, kemudian penyakit mungkin kulit dan sebagainya, ini mereka tidak akan bisa fokus.
Dan tentunya ini membebani Anda, artinya kalau sudah mengkhususkan menjadi dokter jantung, ya sudah jantung aja. Tapi kalau mau nambah ilmu sih tidak apa-apa. Seperti kita misalkan, profesi kita sebagai trader. Apakah kita nggak boleh belajar tentang hukum? Apakah kita tidak boleh belajar tentang politik, ekonomi misalkan, atau hal-hal teknis yang lain? Tentunya boleh, tetapi fokus saya tetap pada profesi saya seorang trader. Nah inilah yang akhirnya bisa membentuk kita dan tahu persis indikator-indikator yang kita pilih itu, kita pelajari tentang keunggulannya, kelemahannya, jadi jauh lebih fokus. Karena pada proses kalau Anda misalkan gonta-ganti berburu indikator, dengan satu indikator aja, Anda belum tentu bisa benar-benar menguasai, karena itu butuh proses untuk menguasai satu indikator aja. Banyak ya, misalkan kalau saya moving average 21, Anda bisa belajar yang mungkin simple ya, support and resistance misalkan, atau Bollinger Band, atau ada Fibonacci, tentunya di sana banyak. Nah inilah yang Anda harus pilih. Nah begitu dipilih, Anda harus benar-benar fokus di sana. Jadi bagaimana kira-kira kelemahannya, bagaimana kira-kira keunggulannya. Kalau ketemu kelemahannya, bagaimana cara mengatasinya. Kalau ketemu keunggulannya, bagaimana kita menempatkan posisi-posisi kita. Nah ini jauh lebih bermanfaat daripada Anda selalu hunting, selalu mencari. Ini tidak akan ada habisnya. Jadi waktu Anda akan terbuang benar-benar habis hanya untuk bergonta-ganti hunting mengenai indikator ini. Nah, inilah yang seharusnya Anda tidak lakukan kalau Anda ingin lebih fokus menjadi benar-benar seorang trader. Sahabat trader, ini adalah kebanyakan ya, jadi kebanyakan trader ini waktunya dihabiskan hanya untuk mencari ya atau hunting hal seperti ini. Karena berdasarkan survei saya ya, saya melihat teman-teman trader atau sahabat trader ini banyak membuang waktunya di sana. Dan akhirnya apa? Tetap kondisi tradingnya tidak akan beranjak lebih baik. Nah inilah sebenarnya yang Anda harus perbaiki, Anda harus benar-benar fokuskan agar Anda lebih bisa mencari tahu ya mana yang sekiranya kelemahannya dan mana keunggulannya. Karena sifat dari indikator itu selalu seperti itu. Jadi ada indikator ya, salah satu indikator misalkan itu pasti ada keunggulannya, pasti ada kelemahannya. Ya, jadi indikator itu diketemukan oleh seorang penemunya itu tentunya mempunyai kelebihan dan penemunya pun tahu bagaimana cara mengatasi bila terjadi lemahnya indikator tersebut. Itu tidak mungkin dalam satu waktu yang singkat indikator tersebut langsung jadi, tidak. Tentunya sudah melalui uji coba, kemudian diterapkan di market itu puluhan, ratusan kali, bahkan mungkin sudah ribuan kali mereka keluar masuk pasar. Akhirnya mereka merasa bahwa indikator yang misalkan A ini cocok dan bisa menghasilkan uang. Tidak ada satu yang instan, sahabat trader, semuanya butuh proses tentunya. Baik sahabat trader, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi kali ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi sahabat trader semua. Dan bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe, tentunya silahkan subscribe. Ya bila mana Anda tentunya menyukai topik-topik seputar dunia bisnis, investasi, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.